kita di sini bareng Warung Sobat. Halo sobat, apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat selalu. Komen sobat yang kita baca hari ini dari sobat Adifa Afsin. Toso, mau jadi suami aku nggak? Mau, tapi takutnya kamu lana. Takutnya nama doang Adifa ya. Pas ketemuan. Rekaman pertama datang dari seorang emak-emak yang merasa janggal dengan peristiwa aneh di rumahnya. Nah, balon helium anaknya yang ada di rumah tiba-tiba gerak sendiri gitu. Seolah-olah memiliki nyawa layaknya manusia, sob. Kita lihat videonya. Oke, secara logika mungkin pikiran kita menduga kalau kejadian ini karena kebawa angin, sob. Cuman kalau kita perhatikan baik-baik gitu, kaki balon itu geraknya kayak orang lagi jalan gitu. Kok bisa ya? Padahal kalau terbang, ya terbang aja gitu. Nggak mungkin kakinya bisa ganti-gantian mijek itu tangganya, sob. Kekek, kekek, kekek. Nakut-nakutin kalian, toh, sob. Ya begitulah, dan anehnya lagi katanya balon ini selalu terbang menuju ke arah basement, ke bawah gitu ya, underground, sob. Bahkan balon ini juga diduga sering menarik perhatian anaknya, sob, untuk mengikutinya ke basement. Jadi apa yang sebenarnya terjadi, sob? Apakah ada makhluk tak kasat mata yang mainin balon itu gitu? Atau jangan-jangan ada semacam jin yang merasuki balon tersebut? Atau cuma sekedar kebetulan? Coba komen, sob. Kalian pas mudik kemarin ada yang nginep di rumah nenek atau kakek, sob? Ya biasanya nginep di rumah nenek atau kakek ini menjadi hal yang dikangenin setiap tahun. Tapi Pak Sutri di video ini malah kapok tidur di rumah kakek mereka, sob. Gara-gara kejadian ini. So, we were just going to bed and let me just show you. Like, we literally had to put the bag up against the door. And like, we're literally just, we're leaving. We got all of our stuff packed. Oh. Okay. Yeah, we're out here. What do Rachel's you already in think? the car. I'm leaving. Like, I don't know what's going on. Jadi siapa yang dorong-dorong pintu gitu kan? Dan gak cuma satu pintu ya. Ya padahal tadi jelas banget ada dorong-dorong pintu gitu. Tapi pas dibuka nggak ada siapa-siapa, sob. Dan pas ditutup lagi ada yang dorong-dorong lagi. Oke, banyak netizen yang menduga kalau kejadian ini mungkin ada kaitannya dengan arwah kakek mereka. Oh ya, ini FYI, jadi kakeknya udah nggak ada gitu. Nah, karena dari keterangan di video, sob, katanya kakek mereka belum lama ini meninggal dunia. Jadi mungkin arwah atau jin korin sang kakek masih tinggal di rumah itu.
Rekaman creepy selanjutnya diabadikan di salah satu area plaza yang ada di Meksiko, Sob. Nah, awalnya seorang satpam melihat ada anak kecil yang keluyuran di area gudang. Jadi karena khawatir bocil ini tersesat gitu kan, dia pun langsung mendatangi gudang tersebut. Cuman pas dia sampai sana, Sob, ini yang terekam di kamera. Ve que aquí se mete en la pared. Fíjate, subió el pie. ¿Te fijas? No, ahí se va a meter. Espérate. Mira, mira, Ay, no mames. no, ¿y sabes qué? Nah, kalau ini sih kayaknya sulit buat positive thinking ya. Kok kayak tembus tembok gitu, Sob? Ya, seperti yang bisa kita lihat, bocil tadi bisa masuk ke pintu gudang dengan sangat mudah. Padahal menurut informasi, pintu gudang itu, Sob, sebenarnya dalam kondisi terkunci. Ya makanya pas satpam tadi ya sempat berdiri lama di depan pintu gitu karena lagi buka kuncinya. Dan pas dicek ke dalam, di gudang itu ya nggak ada siapa-siapa. Cuman pas dia lagi ngunci pintunya lagi, Sob, tiba-tiba ada sosok aneh yang nongol atau mungkin lebih tepatnya tembus dari balik tembok. Tapi anehnya, Sob, kejadian itu nggak disadari oleh Pak Satpam gitu. Dia tetap fokus ngunci dan langsung pergi dari gudang tersebut. Dan besok harinya lagi, Sob, ya nggak ada tuh berita tentang anak kecil yang terkunci di dalam gudang gitu. Jadi ya memang nggak pernah ada anak kecil yang masuk ke dalam gudang ini. Nah pertanyaannya, Sob, ya, baterai HP kalian tinggal berapa persen? Wah. Gue plonter lo. Ya takutnya baru 3 video HP-nya lowbat mati, nggak sampai akhir nonton Warung Sobat ya. Selama beberapa waktu, Nabi Yunus terus berdakwah. Seorang bapak-bapak berbagi cerita creepy yang dialami oleh anaknya gitu. Nah, sekitar jam setengah 4 pagi, anaknya yang lagi tidur tiba-tiba kebangun dan lari ketakutan gitu, Sob. Ya pokoknya dia lari sambil nangis kayak orang habis ngeliat hantu lah. Dan pas ngecek CCTV, ya ternyata ini penyebabnya. Ya, samar-samar kayak ada bayangan seseorang gitu yang memantau anaknya. Padahal saat itu orang rumah sudah tidur gitu, Sob. Pokoknya ya udah tidur semua, namanya juga tengah malam ya kan. Dan kalau kita perhatikan baik-baik, bayangan itu juga menghilang perlahan saat anaknya lari dari tempat tidurnya. Jadi kayak seolah-olah cuma mau bikin takut, terus ya udah pergi gitu. Tapi sampai saat ini sosok itu masih menjadi misteri, apakah hanya ilusi optik atau memang ada semacam hantu yang tinggal di rumahnya. Menurut kalian gimana? Banyak orang bilang tidur mepet jam maghrib bisa diganggu oleh makhluk tak kasat mata. Dan ternyata, Sob, hal itu dialami oleh cewek Bandung di video ini. Nah, pas dia iseng ngerekam setelah ketiduran sampai mau maghrib, ternyata ada sesuatu yang tiba-tiba muncul di videonya. Kita lihat. Ada sosok berambut panjang yang muncul di balik gorden ya. Apakah itu Mbak Kunti gitu kan? Ya, banyak netizen yang bilang kalau itu adalah Mbak Kunti atau mungkin hantu sendakala. Karena kalau kata si perekam ya, saat itu katanya nggak ada siapa-siapa di rumah dan kondisinya menjelang maghrib. Nah, kalau emang dia sendirian dan penampakan tadi asli gitu ya, kemungkinan sosok itu makhluk halus semacam sandekala. Karena di waktu itulah, Sob, mitosnya sandekala mulai beraksi. Makanya kalau kata orang tua dulu, sebelum maghrib kita harus sudah ada di rumah. Karena kalau maghrib masih keluyuran gitu, khawatirnya ada sandekala yang suka menculik anak-anak.
Nah, yang ini juga ada kejadian creepy pas lagi azan maghrib gitu. Jadi ada seorang emak-emak di Malaysia yang lagi duduk santai di balkon. Tapi malah merekam sosok aneh di atap rumah warga gitu. Kita lihat videonya. Oke, videonya agak kurang jelas emang ya. Tapi emang ada sesuatu berwarna hitam yang gerak-gerak di atas genteng. Ide, pocong. Pocong nggak ada yang hitam, Tosok. Ada pocongan rambut. Tosok selalu benar ya. Lord kalian hebat. Kiu, kiu. Nah, menurut keterangan di video Sob ya, katanya sosok yang dia lihat itu awalnya berwujud seperti manusia. Cuman, lama-kelamaan, sosok itu bergerak sangat aneh dan tiba-tiba berubah menjadi seperti kain yang tergerak oleh angin gitu. Tapi ya, ini entah ya sebenarnya apa makhluk yang dia rekam itu Sob. Apakah semacam perubahan wujud pesugihan atau gimana gitu. Coba warga Malaysia yang tahu mitos atau pernah melihat sosok ini, boleh komen. Kalian punya temen yang dikit-dikit ngirim pap ke pacarnya gitu. Ya, lagi di luar harus pap gitu. Lagi makan harus kirim pap juga, foto-foto Sob. Lagi ngaduk semen juga pap ya. Pokoknya wajib store foto sehari-hari gitu. Nah, ternyata Sob, di Thailand juga ada cewek yang suka ngepap ke pacarnya gitu. Namanya adalah Paratana Namtan. Jadi waktu itu, Paratana ini Sob, lagi keluar sama teman kantornya makan-makan di kedai barbeque. Nah, seperti biasa, pacarnya ini langsung minta Paratana buat ngirim pap. Yang coba kirim pap dong, kamu duduk sama siapa di situ? Jangan-jangan sama cowok. Enak aja, ini aku duduk bareng teman cewekku. Cekrek sambil ngirim pap temennya yang ada di depan gitu. Awalnya mereka masih chattingan kayak biasa gitu. Cuman tiba-tiba Sob, pacarnya Mbak Pratana bahas foto yang dikirim tadi. Yang, coba kamu lihat deh. Itu di belakang teman kamu kok kayak ada yang aneh sih. Lah iya, apaan itu anjir? Sumpah tadi pas aku foto nggak ada siapa-siapa di belakang. Saat itu Mbak Pratana bener-bener bingung sekaligus merinding Sob. Karena dia sangat yakin gitu. Saat itu di belakang temennya ya emang gak ada siapa-siapa gitu kan. Karena kebetulan tempat duduk mereka ini adalah di pojok dan jauh dari meja pelanggan lain. Tapi dia masih coba positive thinking gitu dan nanya ke pelayan restoran. Maaf, tadi di sekitar meja saya ada pelayan yang berdiri nggak ya? Oh, nggak ada Mbak. Kebetulan belum ada yang pergi ke situ. Emang kenapa ya? Jadi gini, saya tadi foto di situ. Tapi kok kayak ada orang berdiri di belakang teman saya ya. Dan orangnya ini serem, nggak kayak manusia gitu. Penonton, udah like belum? Nah, si pelayan restoran ini tiba-tiba diem Sob. Dia kayak mau ngomong sesuatu tapi kayak ditahan gitulah, di hold ya. Cuman akhirnya dia ngasih tahu sesuatu yang bikin Mbak Paratana merinding Sob. Jadi katanya, di sekitar kedai ini sering terjadi kecelakaan. Dan dari yang dia tahu gitu, ada 3 korban yang meninggoy dari beberapa kecelakaan tersebut. Jadi kemungkinan gitu sosok yang terpotret dalam foto itu salah satu dari arwah korban kecelakaan itu. Tapi ya, itu juga masih asumsi ya, karena bisa jadi mungkin emang ada orang lewat yang kebetulan ikut terfoto. Dan ya, kita udah di ujung video Sob. Begitulah foto dan rekaman creepy kita minggu ini kali ini ya. Lumayan serem-serem, misterius, banyak juga yang misteri sekali Sob ya. Nah, kira-kira asumsi kalian silakan ditulis di bawah Sob. Atau mungkin kalian mau komen apa silakan ditulis juga Sob ya. Buat sobat-sobat yang suka dengan konten Warung Sobat silakan subscribe. Jangan lupa juga share-share ke teman kalian juga. Lihat guys, aku baru check out